Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun khusus untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk kalian yang ingin energi terfokuskan spesial hanya untuk kamu, silahkan pembacaan pribadi berbayar, karena ini untuk banyak orang. Jadi santai aja, kalau ada yang nggak cocok atau nggak resonate, namanya untuk banyak orang, oke? Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu pergerakan pasti dari seseorang yang sangat rindu kamu, ya. Pergerakan pasti dari seseorang yang sangat rindu kamu. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada energi seperti apa dari seseorang yang sangat rindu kamu, ya teman-teman. Di sini ada energi responsibilities, ya. I have to take care of my financial and emotional needs. Oke, teman-teman, nampaknya orang ini itu sedang sangat sibuk atau sedang sangat berfokus sama tanggung jawabnya dia terhadap mungkin keadaan keuangan dia, ya. Karena mungkin banget dia masih ada tanggung jawab untuk menjadi tulang punggung keluarga. Dia mungkin harus masih membiayai anggota keluarganya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, gitu ya, atau dirinya sendiri, ya. Karena memang mungkin masih ada situasi yang belum stabil, ya. Atau hal ini juga menandakan bahwa buat dia tanggung jawab secara finansial itu sangat-sangat penting, ya. Jadi faktor finansial itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat diutamakan sama dia. Dan pada saat ini teman-teman, sangat mungkin banget orang ini juga secara emosi gitu ya, mungkin masih labil, masih belum pasti, masih banyak trauma dan sebagainya, ya. Jadi orang ini sedang membetulkan keadaan materinya dia, walaupun dan keadaan psikologi atau pikiran dia. Oke, kita lihat ada energi seperti apa lagi. Di sini juga ada energi third party. Orang ini juga mungkin ada satu energi kesalahan, ya, di mana ya ada situasi orang ketiga, ya. Jadi mungkin banget orang ini pernah menghadirkan orang ketiga di antara kalian, ya, yang menjadi satu kendala dalam hubungan ini. Orang ketiga itu belum tentu lawan jenis lain, ya. Pihak ketiga itu bisa saja ternyata keluarganya atau keluarga kamu yang masih belum memberikan restu, ya. Mungkin anaknya dia, kalau kamu mau berdealing dengan seorang single parent, mungkin anaknya kurang setuju sama hubungan kalian dan sebagainya, ya teman-teman, ya. Sehingga ya ini menjadi suatu kendala dan menjadi suatu penghalang dalam hubungan kalian, ya. Sehingga mungkin dia tidak berkonsentrasi sama hal itu karena ada orang ketiga, orang kelima, orang ketujuh. Dan saat ini dia itu sangat-sangat pingin bicara sama kamu, pingin ngobrol sama kamu, pingin bercakap-cakap sama kamu, karena mungkin banyak hal yang ingin dia utarakan, banyak hal yang ingin dia sampaikan, ya. Dan dia rindu banget untuk bicara sama kamu, dengar suara kamu, teman-teman. Karena mungkin sudah lama kalian tidak berkomunikasi, ada komunikasi yang terputus gitu, ya. Jadi ada kerinduan batin di sini yang memang ingin menghubungi kamu. Dan jadi kalau ada pergerakan dia pun, langkah pertama yang akan dia lakukan adalah menelpon atau menghubungi kamu dengan segera, ya teman-teman. Di sini ada energi perasaan merasa bersalah, ya. Kenapa? Karena dia tidak sanggup atau dia tidak layak atau dia belum mampu, ya, untuk memberikan kamu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu ekspektasikan. Mungkin sekali dia belum mampu, ya, untuk memberikan kamu soal finansial kamu, soal pemenuhan ekspektasi, ya. Mungkin dia harus kamu harapin dia bisa setia, berkomitmen sama kamu. Ternyata dia tidak bisa memberikan itu sebelumnya, teman-teman. Sehingga di sini ada energi merasa bersalah, gitu ya. Kalian banyak banget perbedaan, ya. Kalian tuh adalah dua kutub yang sangat berbeda. Misalnya dia sangat pendiam, kamu lebih banyak bicara, atau sebaliknya. Kamu sangat penyabar, dia sangat pemarah, misalnya. Jadi ada dua hal yang kalian tuh sama-sama bertolak belakang. Tapi bertolak belakang ini memang bisa saja menjadi kendala juga. Cuman harusnya bisa menjadi suatu energi penyeimbang, ya teman-teman. Saat ini jelas ya, orang ini sangat kangen sama
energi untuk bisa bercakap-cakap sama kamu, ketawa sama kamu, karena kalian mungkin banget suka ketawa-ketawa, bercanda-bercanda gitu ya. Dan itu saat ini teriang-iang selalu teman-teman ya. Karena di sini ada energi orang ketiga, lihat deh. Ada energi orang ketiga di bawahnya merasa bersalah. Setelah menghadirkan orang ketiga, dia itu menjadi sangat rindu atau sangat kangen kamu, ya. Karena apa? Karena dia merasa bersalah. Dia sudah menyakiti kamu, ya. Dan dia juga merasakan sekarang rasa sakit ketika harus jauh dari kamu atau merasa bersalah sama kamu. Karena di sini ada koneksi batin. Jadi kalau kamu ngerasa sakit, ya, dia juga ngerasa sakit. Ada energi merasa bersalah, ya. Dan di tengah dia sedang fokus sama pekerjaan dia, sama tanggung jawabnya dia masih kangen banget sama kamu, ya. Dia mau bicara apa sih sama kamu, conversation, bawahnya ada sabotage ya. Jadi dia ingin memulai pembicaraan, ya. Dia menyadari, dia merasa bersalah karena dia yang menyabotase hubungan ini, ya. Hubungan ini jadi terputus atau bermasalah gitu ya, atau jadi rumit situasinya. Karena ada kesalahan dia atau hal-hal yang dia lakukan atau keputusan yang dia ambil teman-teman ya. Jadi dia pingin ngomongin soal hal itu, keputusan salah yang sudah dia ambil gitu ya teman-teman ya. Dan dia merasa kayak sangat merasa bersalah atas kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan sama kamu. Dan dia berharap sebenarnya dia bisa, seandainya bisa mengulang waktu, ya, dia pingin untuk bisa melakukan hal yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan sekarang. Ya. I wish I could right my wrongs. Dia berniat untuk memperbaiki kesalahan dia sama kamu, teman-teman. Ya. Terlepas dari energi kalian yang sangat berbeda satu dengan yang lain, tapi ternyata chemistry-nya itu masih sangat-sangat kuat. Ya. Jadi sangat-sangat intens perasaan dia sama kamu ya, walaupun dia ada yang lain ya, ada orang ketiga, orang kelima, orang ketujuh, aku nggak tahu siapa. Chemistry itu kan beda. Chemistry itu kan sesuatu yang unik, yang berbeda di tiap orang, dan itu yang sangat mungkin tidak dia rasakan ke yang lain. Dia merasakan sesuatu perasaan yang khusus sama kamu dan sangat intens. Kita lihat dulu siapa sih memangnya orang ini. Oke, energinya ya. Teman-teman, orang ini tuh sebenarnya secara perasaan itu secara intuisi sangat terhubung sama kamu ya. Dia seseorang yang selama ini menyupport kamu secara emosional ya. Terus dia juga cukup sensitif teman-teman ya. Dimana perasaan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting buat dia. Orang ini tuh punya kenangan memang masa lalu sama kamu. Jadi jelas orang yang ketika berkoneksi sama kamu dari awal, kamu bukan kenal sama orang ini baru. Dia bisa saja dulu teman kenal, bekas teman kuliah, teman sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA. Kalian pernah kerja bareng atau kalian pernah main satu circle bareng ya teman-teman. Ada energi nostalgia di sini. Jadi artinya dari awal ketika kamu berkenalan sama dia gitu ya, sudah terasa sangat-sangat familiar, ada energi sentimental. Jadi ini sangat mungkin banget ada energi past life ya, nggak semua, tapi ada energi yang sudah seperti mengenali gitu ya. Orangnya adalah seorang yang punya perencanaan ya, orang yang salah satu bahasa cintanya adalah menyediakan atau memberikan hadiah teman-teman ya, dan ada sisi ambisius di dalam diri orang ini. Ntar aku nggak ambil ya karena ada banyak. Ada sisi ambisius ya teman-teman. Ada beberapa yang lebih muda dari kamu ya secara perilaku atau umum, tetapi nggak semua. Orang ini penuh dengan energi pesimis ya. Dan saat ini mungkin banget dia itu merasa kesendirian, merasa kecewa dengan dirinya sendiri, merasa kecewa dengan keadaan, merasakan banyak energi kesedihan ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi di mana dia itu kehilangan rasa cinta dan rasa sayang. Jadi orang ini tuh memang sensitif banget secara batin ya teman-teman ya. Oke. Dan saat ini mungkin banget moodnya tuh sedang sangat-sangat murung gitu ya. Ada energi seseorang yang suka berbicara, terus habis itu di sini juga ada energi yang orang yang mau tahu banyak hal. Di sini juga orangnya susah fokus sama satu hal karena banyak hal yang di dalam pikirannya dia gitu ya teman-teman.
Itu kira-kira ciri-cirinya dia. Mari kita lihat lebih lanjut lagi ya, pergerakan dari seseorang yang pasti yang sangat rindu sama kamu. Teman-teman, kerinduan ini bukanlah tanpa alasan, karena di sini ada energi soul tie, ada energi keterikatan secara batin dan perasaan, ya. Jadi sejauh apapun ya dia pergi, dia selalu merasa terkoneksi dengan kamu, terhubung dengan kamu, ya teman-teman ya. I always feel connected to you. Itu namanya ikatan batin. Jadi meskipun berjauhan secara fisik, batin tidak bisa jauh karena namanya soul tie, jiwa yang terikat. Namanya terikat susah untuk lepas ya. Jadi ini gambarnya sebuah jalan. Jadi seperti selalu jiwanya dia kayak pingin berjalan untuk kembali ke kamu. Ya mungkin begitu juga kamu teman-teman. Ya. Walaupun memang ya dia itu pergerakan pingin datang sama kamu itu mau maju mundur teman-teman ya. Ada energi maju mundur, dia ada energi menahan dirinya karena ada energi takut, energi khawatir. Apakah kamu bisa menerima dia? Apakah kamu mampu untuk menerima dia teman-teman? Ya. Dan dia masih memikirkan hal-hal yang kalian tidak sepakat satu dengan yang lain. Ya, I wish you understand how I feel. Dia berharap kamu bisa mengerti dan memahami apa yang dia rasakan saat ini. Dalam tanda kutip, dia berharap ya, mungkin kamu merasakan energi kerinduan yang sama. Guilty regret, ya. Penyesalan terdalam. Dia berharap ini sebenarnya tidak pernah terjadi. Apa yang dia sudah lakukan sama kamu, teman-teman. Jadi, pergerakan dia pun jelas pingin meminta maaf dari kamu. Ada forgiveness, ya. Dia berharap kamu mau memaafkan dia, karena di sini juga ada energi dia tidak bisa move on dari yang lalu-lalu, terbayang terus kesalahannya teman-teman. Karena dia menyadari ya, yang mungkin gak setia, terus habis itu mungkin perilaku gak bisa fokus sama kamu gitu ya. Itu adalah suatu kebiasaan buruk dia ya teman-teman, dan dia juga sedang struggling ya untuk melawan sikap jelek itu ya teman-teman. Dia seperti merasa aku tidak berarti ya, unworthy, aku tidak berarti, aku tidak layak ya teman-teman. Dan sekarang energi dia itu sangat-sangat tumpah ruah menekan dia ya. Ada energi rindu, energi kangen, energi merasa bersalah, dan itu membuat dia benar-benar draining. Dia benar-benar merasa kelelahan, capek ya teman-teman. Dia tidak pernah menyangka akan seperti sekarang. Dia tidak pernah menyangka kalau dia akan kangen kamu. Dia nggak pernah menyangka kalau dia akan rindu kamu. Dia nggak pernah menyangka kalau hidupnya dia akan seperti sekarang. Banyak hal-hal yang nggak jalan mulus teman-teman. Dia pun sedang berusaha menyembuhkan dirinya karena dia tahu dia pun bermasalah ya teman-teman ya. Dia pun sendiri bermasalah. Sekarang kita lihat energi perasaan dia seperti apa ke kamu teman-teman. Pergerakan dari seseorang yang sangat rindu kamu. Aku tuh sekarang melihat kehidupan sangat-sangat berbeda ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang terbukakan hatinya, terbukakan pikirannya, terbukakan matanya setelah melihat kenyataan. Mungkin sekarang dia benar-benar bisa melihat gimana sih kehidupan aku tanpa kamu gitu ya. Bagaimana sih konsekuensi dari tindakan aku ya, kesalahan aku gitu ya. Jadi kayak banyak proses hidup, salah satunya adalah relationship dengan kamu, merubah cara pandangnya dia gitu ya teman-teman ya. Merubah mindsetnya dia. Ternyata kalau main-main, energi ngerasa bersalahnya pun nggak main-main juga teman-teman ya. Aku belum stabil sekarang ya, I'm not financially stable. Dan salah satu yang membuat dia tersadar kayak aku aja keuangan belum stabil, tapi malah masih bermain cinta gitu ya. Aku seperti hilang arah. I don't know why this happen. Aku seperti nggak tahu kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Jadi dia menyatakan dalam satu sisi lain dia tuh hilaf ya. Dan dia sedih gitu ya. Ketika kamu itu mungkin meninggalkan dia ya, meninggalkan dia sendirian. Aku merasakan kamu tuh sangat-sangat menarik. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang masih mendapati kamu sangat-sangat menarik. Sebelumnya orang itu sama orang ketiganya berkomitmen ya teman-teman. Tapi sangat mungkin sekali sekarang dia menyadari ya, dia itu berkomitmen sama kamu, berkomitmen sama yang lain mana bisa gitu ya. Apakah mungkin akan bisa ada perbaikan di antara kita ya? Apakah kamu mungkin akan bisa menerima maaf aku gitu ya?
Apakah ini kita bisa betulin ini, teman-teman? Karena kalau Sora lihat, dia juga berharap ada ya, mungkin nggak semua. Di satu sisi kamu juga ada kesalahan sama dia, dan dia juga berharap kamu mau membetulkan kesalahan itu sama dia ya. Jadi artinya bukan dia membela diri ya. Dalam artian dia ada salah, kamu pun ada salah, walaupun mungkin ya kesalahan dia lebih besar dan sebagainya. Dia sekarang punya masalah dengan intimasi. Dia mungkin tidak bisa dekat dengan siapapun ya, atau dia tiap kali ngerasa dekat sama siapapun merasa bersalah. Aku berharap loh kita masih bisa balikan. I wish we could go back. Dan aku sedang recovery. Aku sedang memperbaiki situasi dan keadaan aku, entah itu keuangan, entah itu finansial. Karena memang sama kamu, aku bisa menjadi diri aku sendiri. Kamu menerima dia apa adanya ya, teman-teman ya. Dan aku butuh merasa aman. Kamu tuh memberikan dia energi perasaan aman. Dan dia ternyata masih sangat sayang dan cinta kamu. Dan sekarang tidak ada kamu, aku masih sangat-sangat merasa sakit. I still feel the pain ya. Dan dia masih menyimpan semua pesan dan SMS atau chatting dari kamu, teman-teman, yang dibaca-baca ulang sama dia. Satu kartu sebagai penguat kenapa dia sangat rindu sama kamu. Teman-teman, secara perasaan ya, dia tahu perasaan dia tuh selalu stabil ada di sana. Dan dia menyadari bahwa secara realistis kamu selama ini sangat berusaha keras untuk memperjuangkan hubungan ini. Kamu juga penuh dengan kesabaran. Kamu juga sangat-sangat menerima situasi dia, yang perkembangan hubungan dengan dia itu pelan tapi pasti gitu ya. Tapi kamu sangat bisa diandalkan. Dan kamu sangat-sangat berkomitmen. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang menyadari ya, teman-teman, kalau kamu tuh sangat-sangat bisa diandalkan. Yang akan terjadi selanjutnya sama hubungan ini, teman-teman, ada energi teamwork ya. Jadi sangat mungkin sekali hubungan ini untuk dibangun kembali dengan sebuah kerjasama, dengan sebuah kolaborasi, dengan di sini banyak sekali pembelajaran, teman-teman ya. Karena ternyata di sini ada energi sama-sama terluka. Jadi sama-sama pingin kayak memperbaiki energi yang terluka dan hancur itu ya. Dan dia minta maaf karena dia tidak mampu untuk mengambil keputusan sebelumnya. Mungkin sebelumnya orang ini nggak bisa tegas ya, teman-teman, sama kamu. Tapi intinya ada proses pembelajaran di sini yang pingin sama-sama membangun lagi, memperbaiki, teman-teman ya. Dan ada satu share goals ya. Jadi sama-sama punya satu tujuan yang jelas, pingin membangun kembali relasi ya, teman-teman. Di sini ada energi wheel of fortune, ada energi good luck, ada energi keberuntungan. Jadi sangat mungkin banget kedatangan orang ini pun dengan pasti pergerakan dia ya kembali ke kamu, atau kalian terkoneksi, itu ada energi fate atau ada energi jalan takdir. Ada destiny, fate, destiny ya bahasa Inggrisnya, oke? Jadi ini memang ada satu turning point, ada satu pergerakan ulang ya, teman-teman. Jadi ini memang ada bagian dari semesta gitu ya. Ada karma juga di sana. Ada satu ikatan cycle ya. Jadi pertemuan dengan dia, perjalanan dengan dia merupakan salah satu jalanan takdir atau penasib dari semesta ini untuk kalian ya. Tapi kalau kamu tanya ya, teman-teman, ada energi orang ini ya, pingin serius gak sih Sora sama hubungan ini ya, teman-teman. Ada energi dia sudah tidak mau lagi kejar-mengejar dengan kamu ya, teman-teman ya. Dia sudah ingin fokus karena kamu tidak bisa tergantikan ya dalam banyak hal, secara ikatan batin, perasaan dan sebagainya. Jadi dia ingin berproses lah dengan kamu. Oke? Dan untuk teman-teman yang ingin memanifestasikan energi positif dalam hubungan kalian, ingin materialisasi, ingin narik energi rezeki dan sebagainya, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan ini. Harganya 255.000 kalau di Instagram Sora, dan 275.000 kalau di Tokopedia, karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Silahkan bisa dibeli ya, teman-teman, berhubung masih ada. Oke? Dan batunya sunstone, kamu boleh Google, ini juga import dan Sora booster dengan energi healing. Jadi sudah Sora program kristalnya ya dengan energi Kristus. Bukan pelet, bukan jimat atau susukan. Tetap yang terbaik adalah usaha dari kamu. Oke, dibeli selagi masih ada. Kalau sudah habis, aku tidak melayani PO kalau cuma 1 atau 2 buah.
ambilnya mesti banyak dari supplier. Oke, minimal 50 buah. Jadi siapakah kamu yang berjodoh? Karena saat ini stoknya kurang dari 8 ketika Sora membuat video ini. Oke, untuk teman-teman cowok kamu bisa pakai untuk dikantongin aja kalau nggak mau dipakai jadi gelang. Ya, bagus banget. Jadi ini aku nggak tahu sih siapa 7 orang beruntung yang bisa memilikinya. Ya, jadi kalau memang kepengen ya kudu langsung dibeli, jadi nggak bisa entar besok nanti ya. Kalau entar besok nanti ya udah nggak dapet gitu. Oke, terima kasih. Kita lihat dulu ada zodiak apa yang terkuat di sini ya. Yang pertama ini Scorpio, itu kuat sekali. Scorpio, Virgo, Capricorn, itu 3 yang terkuat ya. Kita lihat yang berikutnya. Dicek Sun, Moon, Rising, Sagittarius, Cancer, dan ada Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat alfabet yang terungkap. Bisa alfabet kamu, bisa alfabet dia, bisa alfabet, bisa plat nomor kendaraan dan sebagainya. Oke. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca bazi, untuk tahu jalan takdir hidup, itu energinya sangat-sangat kuat dan resonate tinggi presisinya. Silahkan kalau mau baca bazi. Atau teman-teman yang kepingin personal reading juga bisa ya, khususnya buat yang susah untuk janjian waktu, silahkan pakai paket YouTube aja ya. Jadi nggak usah janjian waktu, kalau ribet bisa dinonton ulang kalau memang masih kurang paham. Atau kamu bisa belajar tarot sama Sora ya, udah selesai dibimbing, jadi tidak dilepasin gitu aja. Oke. Ada energinya FWJG BVMY BOXQ SYTPD. 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Theo sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Dan Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye bye.